Di pagi yang tampak tenang itu, langit perbatasan Israel dan Lebanon diselimuti awan kelabu. Tak ada suara burung, tak ada gerak angin, hanya deru mesin tank dan langkah kaki ribuan pasukan Israel yang mendekat dari selatan. Mereka datang dengan percaya diri tinggi. Konvoi tank Merkava berderet seperti barisan raksasa baja, siap menggempur apapun yang menghadang. Komandan operasi, Kolonel Nirshalev, duduk dalam kendaraan taktisnya. Di tangannya, tablet militer yang menampilkan peta area operasi digital. Zona bersih, tidak ada aktivitas mencurigakan. Jalan terus, ucap salah satu perwira muda sambil menatap layar drone pengintai. Namun mereka tak sadar, apa yang mereka anggap sebagai tanah kosong sebenarnya adalah ladang ranjau modern yang dipasang berbulan-bulan sebelumnya oleh pasukan Hezbollah dengan bantuan teknologi senyap Iran. Ranjau ini bukan sekadar logam kuno, melainkan alat perang pintar, tersembunyi, tertanam dalam, dan hanya aktif bila diinjak oleh target tertentu. Dan tepat pukul 9.42 pagi, boom! Simbol benturan, sebuah ledakan dahsyat memecah keheningan. Tank pertama yang berada di barisan depan melonjak ke udara seperti boneka, lalu terbalik dan terbakar hebat. Semua pasukan langsung panik. Beberapa tentara menjatuhkan senjata dan berlindung di balik batu. Radio militer langsung dipenuhi suara cemas. Alpha 3 hancur, kami diserang. Ini jebakan. Kolonel Nir langsung berdiri dari kursinya, menatap ke arah asap yang membubung. Apa yang terjadi? Kenapa alat pemindai kita tidak mendeteksi? Seorang teknisi menjawab terbata-bata. Sensor tidak mendeteksi apa-apa. Pak, seolah-olah ranjaunya tidak ada sebelum kita datang. Itu mustahil, teriak seorang prajurit. Tapi, satu ledakan belum selesai. Baru beberapa detik berlalu, ledakan kedua menyusul di sisi barat konvoi. Kali ini, bukan tank, melainkan truk logistik berisi amunisi yang terangkat dan meledak di udara, menggetarkan tanah di radius ratusan meter. Asap, debu, dan teriakan membaur. Para komandan mulai menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Ini bukan serangan acak, ini medan jebakan. Dan kita sudah masuk terlalu dalam. Dari atas bukit di seberang, sepasang mata mengamati kejadian itu melalui teropong. Seorang perwira Hezbollah, mengenakan pakaian loreng dan sorban hitam, tersenyum kecil lalu menekan tombol radio. Fase 1 berhasil. Tunggu aba-aba untuk fase 2. Setelah dua ledakan mematikan di barisan depan, pasukan Israel diliputi kekacauan. Deretan tank Merkava mulai berhenti. Rantai besinya menggiling tanah tanpa arah, takut maju, takut mundur. Udara penuh dengan debu, asap, dan rasa tidak percaya. Di dalam pos komando lapangan, Kolonel Nirshalev berdiri membeku. Matanya menatap layar drone yang kini bergoyang dan berkedip. Ia sadar, ini bukan ladang ranjau biasa. Kita kena tipuan teknologi tinggi. Gumamnya pelan, nyaris seperti bicara pada dirinya sendiri. Di luar, para prajurit berusaha mengevaluasi jalur aman untuk bergerak. Namun, setiap upaya maju justru memicu ledakan kecil. Bahkan drone penyapu ranjau otomatis yang dikirim ke depan meledak seketika, seperti ada sistem pendeteksi canggih di bawah tanah. Seorang perwira muda datang tergopoh-gopoh. Pak, jalan di belakang pun kena ranjau. Kendaraan medis yang tadi dikirim hancur. Semua terdiam. Dalam hati mereka mulai bertanya-tanya, ini bukan perang biasa. Ini perburuan diam-diam. Dan kami adalah buruannya. Matahari kian tinggi. Suhu mencapai 39 derajat Celcius. Pasukan mulai kelelahan. Beberapa tentara duduk di balik tank, sembunyi dari panas dan rasa takut. Tapi situasi justru semakin menyeramkan. Sinyal komunikasi mereka mulai terganggu. Radio terdengar aneh, seperti ada suara gemerisik dan bisikan asing di baliknya. Helm digital yang biasa digunakan untuk navigasi tiba-tiba rebot sendiri. Ada yang mengacak sistem kita, seru operator komunikasi. Sementara itu, dari seberang perbatasan, drone kecil Hezbollah mulai terbang rendah. Bukan untuk menyerang, tapi untuk mengintimidasi. Beberapa dari mereka membawa pengeras suara kecil, dan dari situ terdengar suara berbahasa Ibrani. Selamat datang di ladang kematian. Kami tidak perlu menembak. Langkah kalian sudah cukup untuk membunuh diri sendiri. Wajah-wajah para tentara mulai pucat. Beberapa dari mereka nekat menembak ke arah suara, tapi hanya mengenai pepohonan dan tanah kosong. Kolonel Nir menutup helmnya, menyender di balik kendaraan. Ia akhirnya sadar, kami tidak melawan tentara, kami melawan tanah. Dan tanah ini memihak musuh. Dan di balik bukit, Jenderal Hassan, komandan lapangan Hezbollah, tersenyum lebar.
Ia berkata ke asistennya, "Lihatlah, bahkan tank baja tak berani melangkah. Ranjau kami tak terlihat, tapi efeknya jauh lebih dalam." Hari ketiga, pasukan Israel masih terjebak di ladang ranjau tak terlihat di perbatasan Lebanon. Mereka tak bisa maju, tak bisa mundur. Panas membakar, air mulai menipis, dan yang paling menakutkan, mental mereka mulai goyah. Di tengah keheningan siang itu, terdengar suara nyaring dari kejauhan. Bukan tembakan, bukan ledakan, tapi musik. Musik Arab, tapi bukan musik biasa, melainkan campuran lagu dangdut berbahasa Arab dan remix suara ayam, dimainkan dari speaker drone kecil yang terbang rendah. Seorang tentara Israel refleks berteriak, "Apaan tuh?" "Ada hantu." Yang lain menimpali, separuh marah, separuh bingung. Mereka nyetel lagu. Ya, musuh mereka telah mengaktifkan fase baru, serangan psikologis. Drone-drone kecil terbang berputar-putar sambil menyiarkan suara seperti ini. "Kalian lapar? Di sisi kami ada sawarma hangat. Tapi awas, jalannya penuh ranjau. Atau mau pulang? Tapi kabarnya, jalan pulang pun sudah kami tutup. Hehe." Efeknya, gila, beberapa tentara mulai menertawakan situasi sendiri karena stres. Ada yang mendadak bicara dengan tank. "Kau satu-satunya temanku sekarang, Merkava." Yang lain buka helm dan dengan serius berkata, "Aku dengar suara kucing, itu pertanda. Kita harus sembunyi di bawah tanah." Kolonel Nir menatap bawahannya yang mulai bertingkah aneh, lalu berkata lirih, "Ranjau ini bukan cuma menargetkan tubuh kita, tapi juga membelah akal kita satu persatu." Malam pun datang, tapi tidak ada waktu istirahat. Karena saat langit gelap, dari hutan Lebanon terdengar suara tangisan anak kecil. Tangisan itu mengalun lembut, menggema, seolah datang dari berbagai arah. Seorang prajurit yang masih muda mendadak berdiri dan berkata, "Itu adikku, dia memanggilku, dia di sana." Temannya buru-buru menariknya. "Bukan, itu taktik mereka. Duduk." Tapi suara itu semakin jelas, dan tiba-tiba, bohong. Ledakan terjadi tak jauh dari titik itu. Tanah kembali bergetar. Bukan hanya ranjau fisik, tapi ranjau suara, ranjau emosi, dan ranjau akal sehat. Sementara itu, di balik layar, Jenderal Hasan memantau semua reaksi dari ruang kendali tersembunyi. Ia menghela napas, lalu berkata, "Kami hanya butuh satu hal, buat mereka kehilangan akal. Sisanya akan hancur dengan sendirinya." Dunia mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin pasukan sekuat Israel bisa terjebak begitu lama hanya oleh ranjau? Kenapa drone-drone mereka tak bisa mendeteksi? Apa jenis teknologi yang digunakan Hezbollah dan Iran di perbatasan Lebanon ini? Di pusat intelijen Prancis dan Rusia, para analis bingung. Mereka melihat pola yang tidak biasa dari medan tempur. Satelit pun menangkap medan magnetik aneh di sekitar area ranjau. "Ini bukan ranjau biasa," kata seorang ilmuwan Rusia. "Mereka menggunakan sistem elektromagnetik yang menyesuaikan diri dengan frekuensi mesin tank, bahkan bisa menghindari deteksi radar." Iran, yang selama ini dikenal tertutup, diam-diam mengembangkan program Tanah Cerdas. Bukan hanya ranjau biasa, tapi ranjau sensorik aktif, yang hanya akan aktif jika terdeteksi pasukan musuh lewat sidik suara, getaran, bahkan panas tubuh. Di sebuah pangkalan rahasia di Teheran, terlihat insinyur Iran menampilkan peta ranjau digital real-time. Ranjau itu bisa berpindah fungsi. Bahkan jika pasukan lawan mencoba menjenakkannya, maka sistem akan aktif otomatis dalam mode jebakan berantai. Dan yang membuat dunia tercengang, ranjau itu bahkan bisa diatur dari jarak jauh lewat sinyal drone atau balon udara. Sementara itu, pasukan Israel di perbatasan mulai mengalami tekanan yang luar biasa. Tank-tank tak bergerak, tentara kelelahan, dan pola pikir mulai kacau. Salah satu tentara bernama Gilad, yang biasa cuek dan bercanda, tiba-tiba berdiri dan berkata, "Dengar, aku lebih baik pulang naik unta daripada mati di sini gara-gara tanah licik." Temannya menjawab, "Kalau kamu nemu unta di sini, bagi dua ya, aku pegel duduk di belakang tank." Tapi tawa itu hanya sebentar, karena ketika malam datang, muncul gelombang bunyi frekuensi rendah dari hutan. Suara itu tidak terdengar oleh telinga, tapi membuat kepala mereka sakit, mual, dan susah tidur. Di pusat kendali militer Israel, Jenderal Eli Bar-On memandangi laporan dari lapangan. "Kami tak bisa kirim bala bantuan. Setiap jalur terpantau. Ini seperti mereka bisa melihat langkah kita bahkan sebelum kita buat." Dan saat itu juga,
Satu berita dari kantor berita Timur Tengah menyebar luas. Pengeras suara umum breaking news. Teknologi ranjau Iran bikin dunia gemetar. Pasukan Israel terperangkap di zona tanpa jalan keluar. Iran tak perlu menembak satu peluru pun. Mereka cukup mendesain ladang ranjau seperti papan catur dan menunggu lawan melangkah ke kotak yang salah. Sementara itu, Jenderal Hassan di ruang kendali rahasia Hezbollah mengangkat cangkir tehnya, tersenyum dan berkata, "Banyak negara punya senjata canggih, tapi kami punya tanah yang cerdas dan sabar." Hari kelima, para tentara Israel di perbatasan Lebanon mulai kehabisan harapan. Tank-tank mereka tak lagi bisa bergerak, air hampir habis. Dan yang lebih menyakitkan dari luka fisik adalah luka psikologis yang terus membayangi. Sebagian dari mereka mulai berbicara sendiri, mengigau, bahkan berdoa dalam bahasa yang bukan agamanya. Ada yang menggambar peta di pasir sambil bergumam, "Kalau aku jalan 3 langkah ke kiri, lalu lompat 2 kali, mungkin bisa keluar." Di pusat komando Israel, tekanan politik makin besar. Media internasional mulai meliput besar-besaran. Pengeras suara umum, pasukan Israel dikepung ranjau canggih. Situasi genting di perbatasan Lebanon. Akhirnya, setelah serangkaian diskusi internal yang alot dan tekanan dari banyak pihak, keputusan besar diambil. Pasukan harus mundur, tapi secara diam-diam, tanpa suara, tanpa gegabah, dan hanya melalui jalur sempit yang diyakini belum ditanami ranjau. Malam hari dipilih sebagai waktu terbaik. Pasukan elit unit 669 dikirim lebih dulu untuk memetakan jalur dengan sensor elektromagnetik generasi baru. Beberapa dari mereka nyaris jadi korban, tapi tetap melanjutkan misi. Satu persatu tank ditinggalkan. Beberapa bahkan diledakkan sendiri agar tidak direbut musuh. Para prajurit berjalan kaki menyusuri lembah dan tebing, menyatu dengan bayangan. Tapi ranjau tak butuh cahaya. Ranjau tak perlu penjaga. Beberapa kali langkah kaki mereka terlalu dekat dengan titik rawan. "Jangan langkahkan kakimu," seru salah satu tim elit. Semua langsung diam. Napas pun seolah tertahan. Satu langkah salah bisa berarti perpisahan selamanya. Akhirnya, menjelang fajar, sisa pasukan berhasil keluar dari zona maut itu. Namun jumlahnya tak utuh. Beberapa orang hilang. Beberapa lainnya tak pernah bisa bicara normal lagi setelah itu. Di markas, para tentara langsung dibawa ke ruang medis dan psikologis. Mereka tidak membawa luka di badan, tapi mata mereka bercerita lebih banyak daripada ribuan laporan militer. Kolonel Nirshalev, sang komandan, berdiri menatap peta digital yang dulu dia percaya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Kami datang dengan tank baja dan satelit, tapi dikalahkan oleh tanah, sabar, dan strategi cerdas." Di tempat lain, Jenderal Hassan sedang duduk santai di depan api unggun di perbatasan. Ia tersenyum, lalu berkata pada asistennya, "Mereka akan bercerita tentang ini seumur hidup. Tapi jangan khawatir, kita akan sambut mereka lagi kalau mereka ingin mencoba jalur lain." Ranjau itu tidak hanya meledakkan tanah, tapi juga kepercayaan diri, moral, dan ego pasukan yang datang terlalu percaya diri. Dan dari semua itu, satu pelajaran besar lahir. Kadang, yang paling mematikan bukan peluru, tapi langkah yang salah.